أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah bisa ngajar saudara ini tiap pagi dari Senin sampai dengan Jumat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, hari ini kita baca salawat dulu yuk. Kita baca salawat saudara 10 kali, mudah-mudahan menjadi awal dari segala aktivitas kita dan menjadi pendorong segala doa kita di pagi hari ini sampai nanti malam. 10 kali pemirsa ya, sambil kita yakinkan di hati kita bahwa salawat ini insya Allah akan menjadi wasilah buat pertolongan bagi kesulitan saudara semua, hajat saudara semua dan doa saudara semua. Kita baca bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang ingin mengikuti kajian tentang salawat, sebelum kita bahas di Antv tentang salawat di pekan-pekan yang akan datang, saudara bisa jelajahi Twitter saya di @yusuf_mansur, ya, nih di bawah nih, di @yusuf_mansur, nanti ada hashtag judulnya salawat. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita masuk ke surah An-Naba ayat yang ke-27, ya. Sampai dengan 30 hari ini kita akan baca. Sudah siap dengan Al-Qur'annya? Ya, insyaallah mudah-mudahan surah An-Naba ayat 27 sampai dengan 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Shadaqallahul azim. Ini adalah lanjutan dari rangkaian ayat-ayat yang kemarin kita bahas dan kita baca, kita pelajari bahwasanya ada orang-orang yang kemudian dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Kalau di dunia neraka itu kira-kira kesulitan, kesusahan yang bersifat azab, bukan ujian. Lalu apa yang terjadi? Kenapa sih kita jadi susah? Innahum kanu la yarjuna hisaba.
Karena memang kita ini nggak tahu bahwa sesuatu itu dihitung. Kita pukul nih si A, kita pukul si B, kita pukul si C. Ternyata yang bayar si D. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Kita nggak tahu bahwa Allah pasti akan memukul balik. Kita ambil duit dari rakyat A, kita ambil duit dari rakyat B, kita ambil duit dari rakyat yang C. Kita bikin proposal justru untuk menggunakan orang-orang miskin itu supaya kemudian kita yang menjadi pejabat ini hidup. Lalu kemudian tibalah masa di mana kontrak itu dengan setan habis. Masuklah Allah Subhanahu wa taala, jadi stroke, jadi gagal ginjal, jadi jantung. Jadi ambeien 7 rupa. Coba bagaimana ceritanya ambeien 7 rupa? Ambeien kan satu. Ampun Ustaz, ambeien 7 rupa itu udah kanker prostat, API itu maksudnya gitu. Ada orang yang itu bukan penyucian bukan ujian tapi azab. Ya, karena aliran darahnya semua ini aliran darah yang kotor yang haram. Masya Allah. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka tidak menyangka bahwa Allah akan menghisap mereka semua. Kalau dibayar di dunia, alhamdulillah. Yang masalah saudara, bila mana saudara tidak sempat dibalas di dunia oleh Allah, saudara dibalasnya nanti di alam kubur. Istighfar. Supaya kita tidak terkena nih yang disebut dengan faduku falan nazidakum illa adaba. Kalau di dunia kita sakit masih bisa kita ketawa, ketiwi, dijenguk sama orang kita masih bisa tersenyum. Kalau sudah di alam kubur kita udah nggak bisa tersenyum bos. Falan nazidakum illa adaba. Yang bertambah justru adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehabis iklan yang berikut ini, insya Allah kita akan langsung ngebahas tentang tawakal bab yang keempat, tentang bintang. Silakan. Alhamdulillah masih bersama Yusuf Mansur di Wisata di Antv. Saudara silakan jelajahi timeline ya. Ya, kita langsung sini ya. Yang tadi di awal mendengar ya, saya membaca salawat, lalu berkenan mencari tahu, silakan saudara ikuti ya. TL ya. TL tahu nggak? Timeline. Belagu Ustaz Yusuf. Nah, di Twitter saya ya di @Yusuf_Mansur. Nanti cari hashtag yang judulnya adalah Sholawat, pakai O nih, Sholawat. Ini saya banyak menjelaskan tentang fadilah dari salawat. Fadilah dari salawat. Alhamdulillah tadi kita sudah baca 10 kali salawat. Mudah-mudahan Allah SWT mencurahkan pertolongan buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik. Kemarin saya janjikan ketika membahas tentang tawakal. Ini ayatnya kemarin saudara, Al-Ahzab ayat 17 ya. Dan Yunus ayat 107. Saya ingin saudara-saudara semua memahami kalimat la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan mabarat, juga tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat, sehingga semuanya bermuara, berpusat di satu titik saja, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadikan saudara bisa tawakal ya. Nanti lari kemana-mana nih. Bisa ikhlas, bisa sabar, bisa syukur. Kalau emang Allah udah mau giniin kita ya mau gimana lagi kira-kira begitu. Dan tidak ada yang Allah kenakan kepada kita kecuali itu yang paling terbaik buat kita. Perhatikan kalimatnya. Kalau ada yang Allah timpakan buat kita, itulah sebaik-baiknya timpaan buat kita. Artinya udah dipilih nama Allah yang paling ringan. Yang paling ringan. Baik. Saya ulang lagi, merevisi yang kemarin. Mereview. Tawakal ala Allah itu terjadi bila apa? Satu, kita memahami semua sebab Allah, karena Allah. Yang kedua, kita jalan kepada Allah, jangan kepada manusia, minta tolong, minta apa, jangan, hanya pada Allah saja. Lalu kemudian saudara menitinya di jalan Allah. Kalau anak mau dikeluarin, lalu saudara berikhtiar dengan cara nyolong, namanya tidak ada tawakal, karena tawakal itu adalah menitinya di jalan Allah. Lalu muncullah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada yang bisa ngeluarin anak kita kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membuat anak kita terus dari sekolahnya kecuali juga Allah. La ilaha illallah. Hari ini kita belajar tentang bintang. Bintang ini ada di salah satu buku saya ya, di kuliah tauhid. Saudara yang mau pesan buku ini ya, silakan kirimkan ke email kami ya. Yusuf Mansur _WH @yahoo
Buku ini sudah terbit saudara, judulnya Kuliah Tauhid. Ya saudara kirimkan ke sini, kasih subjek judulnya mesen buku. Ustaz jualan, emang gue jualan buku, satunya 50.000. Ustaz jualan, masih bagus loh gue jualan daripada gue minta-minta. Ya kan? Silakan saudara pesan buku. Dan saya menyarankan, ya kalau saudara sudah menjadi keluarga besar dari Wisata Hati Antv, sebaiknya saudara langsung jadi agen bukunya dong, ya kan? Nah gitu. Kalau mau agen buku, judulnya bukan mesen buku, tapi judulnya adalah agen ilmu. Ada di Twitter @yusuf_mansur juga infonya, ya dengan hashtag di sininya agen ilmu. Baik. Kisah bintang ini istimewa, karena itu saya masukin di buku Kuliah Tauhid. Apa istimewanya? Kita kan suka belajar begini ya. Menurut kita kalau udah datang ke Allah tuh harus benar. Menurut kita kalau udah datang ke Allah harus selamat. Menurut kita kalau udah datang ke Allah nih harus berhasil. Menurut kita kalau udah datang ke Allah harus keganti duit yang hilang. Menurut kita kalau kita udah datang ke Allah harus sembuh. Betul. Tapi prosesnya saudara juga harus buka hati, buka mata, buka pikiran, buka ilmu saudara. Adalah bintang. Seorang yang banyak sekali masalah. Ibarat lampu digital begitu saya tulis, ini lampunya redup. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tap. Menyadari dia lama-lama makin turun, di posisi 3 dia bertobat. Nih ini kan kita nih. Udah jungking gitu, tapi belum sampai ke lantai, belum sampai nukik, diselamatin sama pertobatan. Sat gitu. Ini lantai di sini, diselamatin nih, set kita tobat, terus kita naik lagi, set ke atas. Ada yang begitu, tapi ternyata ada yang begini modelnya, begitu turun itu, di sini dijaga sama tobat. Ya Allah saya udah pernah berzina, ya Allah saya udah pernah doraka, ya Allah saya pernah ninggalin sholat, dijaga di sini. Kesulitan malah gicuk gini, malah dia jatuh, malah begini posisinya ini, jatuh juga. Bintang seperti itu. Kira-kira di lampu digital 3 dia bertobat. Ya mohon ampun pada Allah dari seluruh dosa-dosa dia. At-Tahrim, silakan saudara buka ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai manusia, wahai hamba Allah yang beriman, bertobatlah kamu, kembalilah kepada Allah kalian semua. Taubatan nasuha, dengan sebenar-benar pertobatan. Dia bertobat di sini. Dia pikir setelah dia bertobat dia akan naik nih. Jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, and kemudian normal. Ternyata bintang salah. Begitu dia tobat, ternyata tetap bergerak. 3.9, 3.8, 3.7, 2, terus 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tap, 0, jadi penjara. Ternyata pertobatannya tidak sanggup membuat itu azab, itu ujian atau itu musibah terhenti. Terus merisap sampai kemudian di titik 0, dia di penjara. Habis semua. Istrinya disuruh cerai, anaknya kemudian diambil sama mertua dan istrinya dan seterusnya, dia di penjara. Bagaimana kemudian bintang ini bisa ada di buku Kuliah Tauhid saya? Yang karenanya bukan saya dagang, saudara harus beli. Bukan saya dagang nih. Tapi saya nyuruh Anda beli. Ya, Kuliah Tauhid. Kenapa sampai dimasukin? Karena bintang memiliki tauhid yang luar biasa. Insyaallah kita akan lanjutkan cerita bintang minggu depan. Please, nanti habis iklan. Insyaallah. Ya, silakan. Alhamdulillah, selamat kembali lagi di acara Wisata Hati Antv. Mudah-mudahan saudara terus istiqomah ngajinya dari mulai hari Senin sampai Jumat. Mudah-mudahan Allah memperpanjang kita punya umur, memberikan kebahagiaan, keberkahan buat para kru yang membuat kita hari ini atas izin Allah bisa mengaji bersama-sama di layar kaca Antv. Saudara, banyak orang yang takut gitu. Ketika kemudian dia masuk ke pertobatan ternyata amal habis. Justru menurut saya malah harusnya senang gitu. Kenapa? Bila mana Allah mengasihi seseorang, menyayangi seseorang, maka Allah akan menyegerakan hukumannya.
Ini kata siapa coba? Kata Yusuf Mansur. Ada hadisnya, tahardah kita share di Twitter @Yusuf_Mansur. Insya Allah. Betul saudara. Bila Allah menghendaki kebaikan buat seseorang, Allah akan hajar sekalian itu, bang dah. Habis itu bersih. Setelah bersih naik lagi. Nah di sini bintang hebat. Dia redup kayak lampu digital 1098765543, dia taubat. Ternyata taubatnya itu tidak menolong dia, tetap terus ya jatuh ke bawah, falling down, di nol inilah dia di penjara. Terus dia bilang sama Allah Subhanahu Wa Taala, oh berarti titik nolnya saya bukan di 3, tapi di sini. Di penjara inilah dia terusin lagi riadohnya, dia duha terus, dia ngaji terus, dia salawat, dia segala macam, dia minta ampun sama Allah. Nah, mulai nih naik lagi. Ini padahal nih istrinya udah cerai, anak udah dipulangin ke neneknya, keluarganya udah nggak mau tahu, udah nggak ngerti, harta udah pada habis. Si bintang naik lagi 0,1, terus naik 1, 1,1, naik lagi 2, 2,1, 2,2, terus naik lagi 3, kemudian 6 bulan dia keluar. 6 bulan dia keluar. Begitu keluar dia refresh jadi orang baru. Pertama dia temuin kemudian ibunya, dia temuin kemudian istrinya. Di luar dugaan ternyata ibunya mengatakan, enggak kok, siapa yang nyerain? Mama cuma nyuruh nyerain, tapi kan bukan berarti nyerain, kamunya nyerain tidak? Enggak. Pernah keluar kalimat cerai? Enggak. Kalau enggak itu masih istri kamu, bawa aja. Loh, ibu nggak marah? Marah, tapi kan itu 6 bulan yang lalu. Sekarang udah beda. Alhamdulillah, ibu udah dikasih senang, kasih ikhlas, udah boleh. Dibawa dia mulai nih pemirsa. Ya. Dia mulai lagi sebagai tukang apa coba? Tukang bensin itu loh, yang di pinggiran tuh, yang pakai botol-botol tuh. Ya begini dah gitu kira-kira gitu ya. Pakai botol ya. Dia mulai dia. Terus ternyata akhirnya makin gede, akhirnya terus berjalan dia punya pom bensin 3 pom bensin. Udah asalnya emang 10 lagi deh. Asalnya balik lagi deh. Pada saat balik dia udah menjadi hamba Allah yang beriman. Subhanallah. Emang kita mesti percaya sama Allah, Mak. Kita nggak siap tuh digituin sama Allah. Dihajar tuh nggak siap. Mestinya kita siap. Selamat ya Pak, begitu kata pimpinan. Anda di PHK hari ini. Mesti gimana? Tabok itu pimpinan. Itu kalau yang belum belajar bisa hati-hati. Kalau yang sudah gimana? Makasih ya Pak, sudah 20 tahun saya mengabdi sama Bapak. Kalau hari ini saya disuruh PHK berarti saya memang harus mengabdi kepada orang tua saya, kepada istri saya, dan kepada anak saya. Bapak nggak marah, walaupun saya nggak bayar sekalipun nggak marah. Buat apa saya marah Pak? Saya bukan dapat rezeki dari Papa kok, tapi dari Allah. Kalau itu nggak usah deh. Nggak usah di PHK. Nggak apa-apa Pak, PHK nggak usah, jangan lah, maafin. Kemudian biarin, wah malah ribut. Baik ya, besok kita belajar apa tuh? Besok kita hari apa ya, Rebo ya? Iya benar, Rebo. Besok Rebo. Oke, Rebo kita belajar tentang doa Nabi Musa. Ya, bagaimana untuk menumbuhkan ketawakalan, doanya adalah doa Nabi Musa. Tapi kita belajar besok. Pemirsa yang dirahmati Allah, akhirnya saya mau bacain itu apa? Ayat surat Tahrim ayat 8, tapi kelihatannya nggak keburu. Silakan saudara baca di rumah. Mudah-mudahan saudara yang sudah memesan buku Kuliah Tauhid terus ya, seperti bahan ajarnya di buku, lalu live-nya lewat Wisata Tiang TV. Doa saya buat Anda semua, buat orang-orang tua saudara semua, orang-orang yang sudah membahagiakan dan merugikan saudara-saudara semua, dan semuanya ada Allah di baliknya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada Allah kita memuji, baik Allah memberikan kita suka atau memberikan kita duka, baik Allah memberikan kita bahagia maupun Allah memberikan kita tangisan. Kita percaya tidak ada yang Allah berikan kepada kita kecuali itu yang terbaik buat kita. Kita minta pada Allah, Allah memberikan hikmahnya setelah kita melewati apa yang harusnya kita lewati. Ila liqa, saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.